Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatuhu wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'da. Hadirin para jemaah Masjid Hidayatul Muttaqin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bertemu lagi setelah 2 minggu Pak ya, hilang. Kemana kita Pak? Tidak tahu Pak ya. Bapak tidak tahu, saya pun tidak tahu juga kemana saya waktu itu. Tapi yang jelas kalau bulan Maulid ini ada banyak undangan juga Pak. Ya memang peluang kita itu untuk masyarakat itu kalau yang namanya ngaji ilmu agama, peluang besarnya di hari-hari besar Islam itu Pak, di PHB itu ya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Muharram, itu yang mungkin kita bisa sampaikan ke masyarakat. Kalau model ngaji seperti ini kan seminggu sekali kan banyak orang yang tidak sempat Pak, tidak sempat hadir itu. Jadi kalau kita ini tidak memaksakan diri untuk hadir itu tidak bisa Pak. Kalau kita hanya sekedar mengikuti keinginan nyamannya, santainya, ya tidak bisa. Karena kalau yang namanya agama akhirat itu ya memang harus diperjuangkan sebagaimana kita memperjuangkan dunia ini. Seseorang itu kalau ingin mendapatkan pekerjaan kan dia berjuang tuh Pak. Gimana caranya saya bisa lolos, kan begitu tuh. Ya sama, kita ini sekarang sedang berjuang bagaimana kita bisa lolos dari ancaman-ancaman Tuhan nanti di akhirat itu apa? Yakni siksa dan adabnya. Kita berjuang hari ini. Jadi kita hadir malam hari ini salah satu bentuk perjuangan kita agar nanti di akhirat itu tidak terancam dimasukkan ke dalam azabnya. Itu Pak salah satu kita. Nah, ya mudah-mudahan di antara sekian yang ada ini tetap istiqomah Pak ya. Amin, amin. Walaupun jemaah kita banyak yang mendahului kita kan Pak. Jemaah kita kan ada yang mendahului Pak. Udah nyampe dulu ke dalam akhirat nih. Tinggal kita nih Pak. Satu-satu nih. Siapa dulu nih yang mau berangkat nih? Iya, mudah-mudahan masih panjang umur kan gitu. Iya. Kita ini masih belum cukup banyak amal soleh Pak. Jadi kalau kita minta kepada Allah panjang umur satu Pak, yakni agar dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh. Itu aja Pak. Kalau urusan dunia ini kan kita udah tamat Pak, udah selesai kita. Ya kan paling tidak mungkin ada tinggal menikmati, ada tinggal merawat, menjaga, mengembangkan, kan hanya tinggal itu. Ya berarti kita sekarang beralih kepada akhirat. Dunia itu udahlah biarkan oleh generasi kita. Ya anak-anak kita, cucu kita, biarkan dia yang ngurus tuh. Sekarang saya sudah tua ini, saya ingin mendekat kepada Allah. Itu aja prinsip kita. Ya Pak ya. Gitu aja. Sederhana kita hidupnya Pak. Karena kalau kita ingin nambah kekayaan, ya kayaknya gini-gini aja kan Pak. Menambah kekayaan nanti tahu-tahu tidak lama lagi lalu ternyata sudah meninggal. Ya kan akhirnya ya sia-sia. Ya sudah, biarkan generasi berikutnya yang mengurusi dunia. Kita yang sudah sepuh-sepuh ini, ayo lebih dekat kepada Allah, perbaiki diri, perbaiki hati, perbaiki ibadah. Gitu dah Pak. Kita lanjutkan, diriwayatkan dari Rasulullah SAW annahu qala, sesungguhnya beliau itu bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Kata Rasulullah, ada 3 hal yang sangat aku senangi di dunia ini. Ada 3 hal kata Rasulullah yang aku senangi di dunia ini. Maksudnya Rasulullah senang kepada dunia bukan seperti senangnya kita nih Pak. Kalau kita senangnya ke dunia itu berdasarkan nafsu dia Pak.
berdasarkan nafsu. Tapi kalau Rasulullah senang gini, ya karena memang dasarnya itu karena Allah Ta'ala, mengharap keridhoannya. Jadi tidak semata-mata karena memperturuti nafsunya. Kalau kita enggak, kalau kita ini cinta dunia, memang betul-betul nafsunya kita. Nanti kalau Rasulullah hendak dia senang itu hanya sebatas senang-senang begitu, dan itu didasari karena Allah Ta'ala. Intinya yang pernah saya sampaikan di sini adalah kita boleh mencintai jabatan, menyukai profesi kita, menyukai usaha kita, menyenangi harta yang kita simpan, senang terhadap rumah kita, kendaraan kita, semuanya yang kita punya, aset-aset, senang tidak apa-apa. Tapi mesti didasari ini semua adalah karena Allah. Itu Pak. Jadi kalau kita punya posisi jabatan, berniat untuk apa? Karena Allahnya, yakni untuk menghidupi keluarga, anak dan istri, itu adalah merupakan kewajiban dan itu perintah dari Allah. Kan gitu Pak. Punya aset untuk apa? Beli tanah banyak-banyak untuk anak saya nanti, biar dia tidak ngemis-ngemis numpang di rumah orang atau diterlantarkan nanti oleh negara atau oleh keluarganya. Itu Pak. Bukankah kalau anak kita ini ngemis-ngemis kemudian numpang, dia terancam terusir kan? Kan begitu Pak. Tapi kalau kita punya aset anak kita, nah insya Allah dia tuh akan bertempat tinggal di situ, dan setiap tanah, ya Pak ya, ingat-ingat ya Pak, catat nih, setiap tanah yang kita hibahkan kepada anak kita, dan anak kita ini menempati rumah itu, membangun rumah sampai nanti beranak cucu juga, maka tanah yang kita berikan itu maka akan mengalir pahalanya untuk kita sampai kita meninggal dunia juga. Mengalir juga pahala. Ini tanah ini satu kapling tuh kamu. Jadi kalau kamu bangun rumah di situ, buat rumah di situ Pak. Nah kita yang ngasih ini kan dapat pahala. Kenapa? Karena memberikan fasilitas kepada anak, dan tanah itu akan terus berlanjut selama tidak dijual. Kalau dijual ya selesai lah Pak. Ini tanah bapak ku jual aja, untuk apa? Beli mobil lah. Ya selesai kalau begitu lah itu. Makanya pernah saya sampaikan, saya ingatkan di tempat ini juga, kalau harta warisan dari orang tua kalau bisa jangan dijual, wariskan lagi kepada anak cucunya gitu Pak. Biar mbah kita, nenek dan kakek kita yang pernah memberi itu, dia juga dapat pahala gitu Pak. Bapak ya. Ada batang pohon, kelapa, rambutan, durian yang tidak mengganggu dengan rumah orang, rumah tetangga, dengan siapa. Biarkan saja Pak. Buahnya nanti kalau dimakan oleh anak cucunya, dia dapat pahala. Yang nanam dulu itu siapa? Oh kakek saya, kakek kita dalam kubur itu dapat pahala tuh Pak. Nah itu Pak ya. Kecuali pohonnya tidak berbuah lagi Pak. Nah ambilkan sinso ya Pak. Udah tidak berbuah, bergaji gitu. Jadi kata Rasulullah, aku ini senang dunia ini 3 hal aja kata Rasulullah. Pertama, at-thayyibuh, yakni berwangi-wangian. Nah kita ini Pak pakai wangi-wangian, minyak wangi, rapi, pantas pakaian kita, senantiasa membersihkan tubuh kita, itu adalah sesuatu hal yang sangat disenangi oleh Rasulullah. Makanya kalau kita pakai minyak wangi, ini adalah kesenangan Rasulullah, kita dapat pahala. Makanya carilah minyak wangi yang baunya tuh orang senang Pak. Jangan pakai minyak senyongjong Pak. Mabuklah orang tuh minyak wangi yang kira-kira orang itu senang, sambil berbagi minyak wangi. Macam di sini kan ada minyak wangi nih Pak. Jangan nunggu sedekahnya orang Pak. Kita lah juga beli 5 kah, 2 botol kah gitu Pak.
Nah, gitu, kali sekali beli, nanti sebulan sekali beli, gitu. Pas sudah habis apa enggak? Alhamdulillah cepat habis, berarti cepat dapat pahala. Kalau enggak luang Pak, masih utuh, berarti minyaknya enggak bagus tuh, baunya bau busuk. Enggak bagus tuh, orang enggak suka. Cari minyak yang kira-kira disenangi oleh orang. Nah, gitu Pak. Iya Pak ya. Nah, jadi kita berwangi-wangi itu adalah kesenangannya Rasulullah. Rasulullah senang, malaikat pun senang. Makanya kalau kita berwangi-wangian, malaikat datang Pak. Malaikat yang mana? Malaikat rahmat Pak, bukan Pak Rahmat ini. Nah, malaikat rahmat yang mendoakan kita. Tapi bukan pula malaikat maut Pak. Nanti kita nih pakai minyak wangi biar malaikat datang. Malaikat siapa? Malaikat maut. Nah, dia ancam kita nih. Nah, itu malaikat senang. Kalau malaikat senang, Allah pun juga senang. Nah, itu kesukaannya Rasulullah pakai wangi-wangi. Maka kita pakai wangi-wangi selain karena memang sunnah. Ingat, wangi-wangi itu adalah merupakan kesenangannya Rasulullah di dunia ini. Wangi-wangian ini Pak, minyak wangi itu yang kita pakai, minyak misik ya Pak ya. Nah, ada minyak misik, banyak minyak malaikat subuh, ada minyak, kalau malaikat subuh ada minyak malaikat maut Pak ya. Ada minyak apa lagi itu, kasturi. Itu ada minyak misik Arabia, ada tuh Pak. Ada yang baunya manis, ada yang baunya tajam gitu Pak. Beli yang wangi-wangi itu, yang berkelas tuh Pak. Jangan yang murahan, berkelas tuh. Apa? Ini kan untuk saya begitu, untuk dibawa ke masjid begitu Pak. Wanginya serba, orang senang dengan kita. Makanya sampai kita disuruh bersiwak, sikat gigi itu kan juga kesenangan Rasulullah Pak. Nah, bersiwak itu kita pakai baju yang rapi gitu Pak, yang pantas dilihat oleh orang. Ketika kita datang ke masjid itu pakaiannya, setelannya bagus, warnanya bagus, senang kita Pak dilihat orang itu. Memang sepatutnya begitu datang ke masjid itu Pak. Jadi kita itu berpenampilan itu memang disukai oleh Rasulullah, penampilan yang baik itu. Jangan compang-camping gitu Pak. Kita ini mungkin tak begitu banyak punya uang mungkin lah, tapi dalam hal berpakaian mesti menampilkan pakaian yang baik, biar tidak terkesan kita ini betul-betul orang miskin Pak. Jadi kemiskinan itu kalau bisa jangan dinampakkan dengan pakaian lah. Nah itu, wah kita ini pantas begitu loh Pak. Jangan terbalik Pak, kalau ke masjid pakai baju kaos, di belakangnya tulisan partai, coblos nomor 1 lagi ditulis tuh Pak. Dipandanglah sampai Pak Rahmat di belakang. Aduh, ini katanya mau baca Fatihah kena subhanallah bil a'la wa bihamdi. Salah baca. Padahal ada tulisannya itu Pak. Jadi pakai yang pantas kita nih. Apa yang kayak bawa gamis, bawa kain, pakai lengan panjang, kopiahnya gitu Pak. Jangan terbalik, kalau kondangan pakai sepatu, pakai jas, pakai yang batik-batik bagus-bagus disetrika. Kalau ke masjid bajunya tidak setrika-setrika. Ini mulia mana dengan tempat-tempat kondangan dengan masjid? Kan mulia masjid. Kita mau menghadiri undangan Allah, yang itu undangan manusia. Mana yang didahulukan? Undangan Allah Pak, lebih keren kan gitu. Iya kan Kak? Makanya saya tuh ngelihat orang kok enggak kurang rapi gitu Pak. Ya bukan masalah sah dan tidak sahnya ibadah, bukan itu. Kalau masalah sah dan tidak sah ya tetap sah, tapi kepatutan adab kita di hadapan Allah itu Pak ya. Jadi wangi-wangian tuh Pak disenangi oleh Rasulullah itu, wangi-wangian. Kita pakai wangi-wangian itu. Saya banyak dikasih orang punya wangi, saya pakai Pak. Kalau misalnya wanginya itu kurang cocok dengan saya kasihkan ke orang lagi gitu Pak. Jadi kalau kita punya minyak wangi nih Pak, hari Jumat misalnya Pak, datang lebih awal. Di sini kasih minyak kita tuh, olesin ini di sejadah-sejadah tuh Pak. Jadi ketika mereka sujud, wangi itu, ini karpetnya itu. Gitu. Jadi kita punya kebiasaan khusus Pak untuk
menyamankan orang dalam masjid tuh Pak, biar orang nyaman dalam masjid ini kan rumah Allah nih Pak, ada kebiasaan khusus tuh. Jadi kalau kita punya kebiasaan khusus, maka boleh jadi itulah yang dinilai oleh Allah Pak, itu yang dinilai, yang diperhatikan itu oleh Allah itu Pak. Kebiasaan khusus yang baik itu Pak ya. Yang kedua adalah yang juga disenangi oleh Rasulullah adalah an-nisa, yakni perempuan-perempuan yang soleha. Rasulullah itu senang Pak melihat perempuan yang baik. Termasuk istrinya Rasulullah itu kan banyak Pak. Rasulullah itu istrinya 9 Pak. Akan ada yang mengatakan 11. Jadi bapak kalau mau nikah sampai 9 jangan punya alasan ingin ikut Rasulullah, salah Pak. Tidak mampu kita. Tidak, kita bukan Nabi. Kita cukup satu istrinya kan Pak. Iya, satu di Singkawang, satu di Pontianak. Kan 2 juga ya. Iya. Rasulullah itu orang yang adil, dia tahu. Itu namanya sifat khususiyat. Jadi khususnya Rasulullah, kita tidak boleh niru. Bayangkan Pak, 9 orang perempuan. Itu dikumpulkan semuanya itu Rasul 9 itu hanya khusus Rasulullah. Ada yang dulu pernah mau ngikut Rasulullah, Mbah Subur Pak, masih ingat Pak? Mbah Subur 7 katanya itu. Aduh itu ya tidak bisa kita, cukuplah itu yang ada itu Pak ya. Istri 1 itu Pak kalau sering-sering didatangi tiap malam sama dengan punya istri 4 Pak. Tiap malam itu. Jadi perempuan-perempuan yang soleha, istri-istri yang soleha itu disenangi oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah apa kesenangannya? Yakni ketika sholat itu menjadi sebuah ibadah perintah. Jadi sholat itu menjadi ketenangannya Rasulullah Pak. Jadi Rasulullah itu ketika sholat tenang, dia suka dia Pak. Jadi hatinya itu damai Pak, nyaman dengan sholat itu. Jadi Rasulullah meminta kepada para sahabat itu kalau sudah mau masuk waktu itu agak lama, ayo cepat-cepat ini segera kita siap-siap nih. Ayo nyamankan saya dengan sholat nih, nyamankan saya dengan sholat. Maka Bilal itu segera disuruh adzan biasanya Pak. Jadi arihna bis sholat. Jadi nyamankan saya dengan sholat itu Pak. Itu Rasulullah Pak. Jadi Rasulullah kesenangannya itu sholat Pak. Kesenangannya. Makanya orang-orang yang rajin sholat, rajin sujud nih Pak, kenangan-kenangan sholat waktu sujud di dunia itu nanti akan kebawa ke akhirat Pak. Apa buktinya? Saat nanti kita di padang mahsyar, orang-orang yang rajin sholat itu Pak, di dahinya memancarkan cahaya, di jidatnya kita, jidatnya memancarkan cahaya. Dan inilah kemudian menjadi ciri bahwa ini adalah umatnya Rasulullah yang taat mengerjakan sholat semasa di dunia. Ini jidat kita bercahaya, memancarkan cahaya Pak. Tidak perlu pakai senter kepala Pak, nanti di padang mahsyar dengan sendirinya ini jadi cahaya ini jidat ini mancar Pak. Itu Pak. Jadi simahum fi wujuhim min asaris sujud. Tanda-tanda mereka itu nanti, tanda mereka itu adalah di dahinya, di jidatnya itu, di wajahnya itu ada tanda bekas sholat. Jadi tanda bekas sholat itu bukan jidatnya hitam sampai 3 di sini tuh Pak. Kan ada yang jidatnya hitam 3 nih. Ini jidat 1, 2, 3 itu udah sampai tahajud tuh Pak, udah gitu itu. Ini hitam di sini nih Pak. Nah itu berarti ahli tahajud katanya. Hitam di sini nih. Hitam nih. Bukan itu. Kita ini di dunia kalau bisa tanda-tanda itu tak usah nampak biar nanti tidak dianggap riya oleh orang. Di dunia ini tidak usah tampak-tampak wajah kita macam apa kalau orang sholat itu tidak usah nampak, tidak usah diperlihatkan. Biarlah nanti di akhirat saja itu tampak Pak. Di dunia ini ayo kita sembunyikan biar tidak dianggap riya nanti. Hitam-hitam di sini nih. Saya nih ahli tahajud alhamdulillah hitam sampai ini. Bukan tuh Pak. Iya. Nah, ini bapak-bapak ini kan rajin sholat. Banyak yang hitam pada dahinya Pak. Kang Herman hitam ya Pak. Enggak nih. Iya bagus sih.
Iya, enggak usah nampakkan Pak. Kalau saya memang dah hitam Pak, kulitnya dah Pak. Jadi udah, kalau yang namanya tanda-tanda bekas sujud biarlah nanti nampak di akhirat, nampak di alam kubur, nampak di padang mahsyar, di hari kiamat. Udah itu aja, biarkan. Di dunia ini udah enggak usah nampak-nampak. Biarkan. Itu yang dimaksud bekas sujud. Nah, itu. Jadi Rasulullah itu kesenangannya adalah sholat. Nah, kalau kita ingin seperti Rasulullah, kesenangannya yuk ikut Rasulullah. Apa? Sholat ini. Ayo kita buat biar kita senang gitu. Cuman Pak, kadang-kala hati ini perlu dipaksakan sekali-kali gitu Pak. Kalau tidak dipaksakan tidak bisa dia. Kenapa? Background kita ini bukan orang yang soleh awalnya. Kita di masa mudanya banyak yang tidak betul nih Pak. Nah gitu. Jadi itu agak sulit dan itu butuh waktu yang lama. Beda dengan anak-anak yang sejak kecil sudah dilatih mengerjakan sholat sampai nanti dia dewasa, sudah betul-betul melekat, menyatu hatinya dengan sholat, sehingga kalau dia tidak berjemaah merasa kehilangan karena sudah terbiasa dari sejak kecil. Nah gitu Pak. Kalau kita ini kan rajin karena udah besar, udah dewasa Pak, udah bertobat begitu Pak. Dulu mana? Nih kan Pak, dulu mana? Coba kalau tidak percaya coba. Sekarang ini Pak, mohon maaf ini, di setiap instansi, perkantoran, lembaga, ini sekarang alhamdulillah Pak, Islam itu berkembang dengan pesat. Artinya ajaran Islam itu sudah mulai disadari bahwa itu adalah merupakan suatu hal yang dasar bagi kita umat Islam. Biar kita tidak dianggap hanya sebagai identitas Islam itu, bahwa betul-betul kita beragama Islam. Sehingga sekarang ini Pak, Islam itu masuk dan terus berkembang dengan dakwah-dakwahnya para ulama dan para ustadz itu. Sekarang alhamdulillah di setiap instansi ada masjid, ada musola Pak. Di bandara sudah ada musola. Di kapal laut sudah ada musola Pak, tempat sholat. Di instansi pendidikan kok dinas atau apa itu sudah ada musola. Maka di sekolah-sekolah itu sudah dibangun yang namanya musola. Ada tempat-tempat sholat tuh sekarang Pak. Ada surau-surau, bahkan ada yang masjid Pak. Nah ini berarti orang sudah menyadari bahwa ajaran Islam itu penting sekarang bagi mereka-mereka yang sudah menjadi pejabat, itu penting Pak. Makanya rasanya kalau kita lihat Pak, mungkin bisa dikatakan hampir tidak ada sebuah instansi yang tidak ada musolanya. Ada semua sekarang Pak. Polres ada sekarang Pak. Dulu kemungkinan tidak ada. Mungkin Pak ya, tidak tahu juga tuh. Kantor pajak tidak ada. Ada kan sekarang, banyak tuh Pak sekarang itu. Jadi sekarang ini Islam sudah berkembang Pak, sehingga mereka itu pesannya adalah walaupun menjabat tuh ingat musola di situ, sholatlah. Ah itu Pak. Kalau dulu nih mungkin aparat polisi TNI mungkin jarang sholat Pak dulu Pak. Jarang mungkin dulu sholat nih, tugas-tugas ini. Sekarang Pak, polisi, TNI bukan hanya sekedar rajin sholat, mengadakan pengajian, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, diadakan oleh mereka. Luar biasa sekarang tuh Pak. Ini berarti kesadaran tentang beragama itu sudah mulai merata. Nah, ini luar biasa. Kalau kita dulu nih Pak, ke pasar pakai kopiah itu seakan-akan aneh Pak. Dikiranya pakai kopiah putih itu mestinya ke masjid, bukan ke pasar. Sekarang Pak, orang berkopiah di pasar itu Pak, banyak ada Pak. Dulu kita bergamis nih Pak, kalau ke pasarku diliatin orang tuh, siapa orang mana, kayak orang Arab gitu Pak ya. Sekarang biasa Pak, pergi ke mall pakai gamis, tidak ada yang melarang gitu. Pakai kain sarung Pak, ke pasar, ke bandara, tidak ada orang melarang Pak. Dulu orang itu pakai celana, pakai sepatu, pakai jas, bawa koper. Sekarang enggak Pak.
Jadi sekarang itu sudah tidak ada lagi yang namanya halangan apapun tuh. Berarti sekarang itu Islam betul-betul sudah disadari. Dulu tuh di Polri, ingat di Pak Rahmat tuh, polwan-polwannya tuh yang berjilbab itu mungkin bisa dihitung dengan jari. Sekarang Pak, alhamdulillah Pak, wah, rata-rata polwan itu berjilbab bagus, rapi itu Pak sekarang itu. Nah, itu kan keren dah gitu Pak. Dulu sekolah-sekolah Pak, SD, SMP, SMA itu Pak, rok pendek. Kalau tidak percaya tanyalah Bang Herman tuh, dulu masih sekolah SMA itu kan. Gurunya pakai apa? Rok pendek juga. Pura-pura Bang Herman kuncingnya jatuh di bawah, padahal ayo kan. Dulu kan begitu Pak. SD itu rok tuh kalau perempuan, SMP juga rok pendek sampai lututnya itu. SMA juga sama dulu Pak. Udah enggak berhijab lagi tuh. Sekarang perubahannya jauh sekali Pak. Anak SD sudah pakai berkerudung untuk negeri kan. SMP juga sama. SMA sekarang Pak Anurah rapi-rapi semua. SMK juga sama Pak dulu tuh. Luar biasa sekarang ini. Para pegawai-pegawai di kantor itu ibu-ibunya tuh pakai jilbab dulu semua. Sekarang terbalik Pak, kalau tidak berhijab sekarang aneh. Kebalik sekarang, kalau tidak pakai hijab orang Islam pakai rok pendek aneh sekarang Pak. Jadi tontonan. Kalau dulu orang berhijab aneh masuk kantor. Iya Pak ya. Nah sekarang ini perubahan. Nah oleh karena itu ini berarti Islam ini sekarang sudah mulai disadari dunia ini. Maka dalam hal ini Pak, akhirnya orang-orang di luar Islam itu juga ikut apa namanya, mereka itu akhirnya mengerti dan paham Pak. Sehingga mereka kalau mereka mesti pakai rok pendek tak nyaman. Kenapa? Semuanya umat Islam pakai rok panjang tuh. Akhirnya yang di luar Islam pun pakai rok panjang, pakai lengan panjang walaupun tak berhijab. Berarti kan ini pendidikan karakternya masuk nih Pak untuk anak-anak bangsa itu. Nah gitu Pak ya. Ini bagus nih Pak. Jadi kembali kepada kesenangan Rasulullah. Rasulullah itu senangnya adalah dengan sholat. Maka gunakan waktu kita pada waktu kita sholat itu betul-betul menenteramkan hati sholat ini Pak. Lepaskan segala urusan duniawi, lepaskan yang kegalauan dalam hati, lepaskan semua urusan-urusan, dah langsung kepada Allah sudah Pak. Kita fokus dah tuh Pak, fokus ke bacaan kita dalam sholat tuh Pak. Kenapa? Karena waktu-waktu yang namanya dunia itu sudah ada masing-masing. Waktunya kerja dari sekian jam sekian ada, waktunya untuk Allah pun juga ada. Jadi jangan dicampur baurkan. Ini waktunya khusus untuk Allah. Jangan dimasukkan urusan duniawi dalam waktu urusan Allah. Itu Pak. Jadi ada waktu-waktunya. Sekarang nih sholat berjamaah berarti ini adalah waktu saya bermunajat kepada Allah. Maka jangan ganggu lagi dengan yang lain-lain dalam pikiran itu. Makanya kita saat hendak mengerjakan sholat 5 waktu yang wajib itu ada namanya sholat pendahuluan yang disebut qobliyah. Qobliyah duhur itu sholat pendahuluan tuh Pak. Sebelum masuk ke yang wajib nih, sholat di 2 rakaat sholat sunnah qobliyahnya khusyukkan kamu ini. Kalau kamu di situ khusyuk, insya Allah nanti yang wajib khusyuk nih. Jadi tidak langsung ke wajib gitu Pak. Tidak langsung ke wajib. Jadi ada pendahuluannya dulu apa? Qobliyah. Nanti setelah selesai sholat yang wajib itu, maka nanti ada sholat penutup apa? Ba'diyah itu penutup Pak. Nah, macam kita makan Pak. Makan itu kan ada makan pembuka. Mun orang kaya kan Pak. Nanti ada makan penutup gitu Pak. Kalau makan penutup apa Pak? Pisang kan kita Pak. Makan penutup kita. Itu. Jadi itulah kita Pak. Memang kalau Rasulullah itu kesenangannya adalah sholat. Maka kita sebagai umatnya ini, ayolah sholat itu jadikan buat kesenangan. Jadi hobinya kita nih Pak. Jangan terbalik, hobinya yang lain-lain, hobi mancing Pak. Ya tidak apa-apa untuk kesenangan. Tapi jangan lupa pula sholat ini pun jadi ketenangan hidup insya Allah Pak.
Orang yang rajin sholat nih Pak, yang dijadikan ketenangan nih dalam hati, maka segala persoalan-persoalan itu akan ditemukan Pak setelah sholat Pak. Kegalauan apapun, kesulitan apapun akan ditemukan, akan dibuka jalannya setelah kita mengerjakan sholat. Makanya jangan khawatir kalau orang-orang yang rajin sholat. Sampai di sini dulu. Ini yang dapat kami sampaikan. Masih ada? Oh ya Pak, silakan dulu. Dan Mat Pak. Yang